teman-teman, selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan teori dialektika relasional. Relasional dialektika adalah versi emosional dan berbasis nilai dialektika filosofis. Hal ini berakar pada dinamika yin dan yang. Seperti yin dan yang klasik, keseimbangan nilai-nilai emosional dalam sebuah hubungan memainkan usaha. Pada dasarnya manusia berada dalam fakta perbedaan. Penyesuaian terhadap perbedaan inilah yang melahirkan ketegangan. Kemudian apa itu pengertian dari teori dialektika relasional? Kita simak pengertiannya berikut ini. Selanjutnya adalah pengertian dari teori dialektika relasional. Teori dialektika relasional merupakan sebuah teori komunikasi yang menyatakan bahwa hubungan dicirikan ketegangan atau konflik antar individu. Konflik tersebut terjadi ketika seseorang mencoba untuk memaksakan keinginan satu terhadap yang lainnya. Berangkat dari pemikiran Bakhtin, Baxter, dan juga Montgomery juga membentuk pemikiran visi dialektis. Kita dapat menjelaskan visi dari perilaku manusia ini dengan membandingkan dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu pendekatan monologis dan juga dualistik. Pendekatan monologis menggambarkan kontradiksi sebagai hubungan hanya atau, dan juga pendekatan dualistik melihat dua bagian dari sebuah kontradiksi sebagai dua bagian yang terpisah dan tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Teori dialektika relasional memiliki 4 asumsi pokok mengenai hidup berhubungan. Yang pertama, hubungan tidak bersifat linear, di mana yang dimaksud di sini adalah fluktuasi yang terjadi antara keinginan-keinginan yang kontradiktif. Yang kedua, hidup berhubungan ditandai dengan adanya perubahan. Perubahan dalam hal ini adalah tingkat kedekatan dalam hubungan tersebut akan memengaruhi perbedaan dalam cara mengungkapkan kebersamaan dan kemandirian. Yang ketiga, kontradiksi, yang merupakan fakta fundamental dalam hidup berhubungan. Orang berupaya untuk mengelola ketegangan dan oposisi dalam hubungan dengan cara yang berbeda-beda. Akan tetapi, kedua hal ini selalu muncul dalam suatu hubungan. Dan yang terakhir, komunikasi sangat penting dalam mengelola dan menegosiasikan kontradiksi-kontradiksi dalam hubungan, di mana peran komunikasi adalah untuk memberikan solusi dan penyelesaian atas suatu masalah dalam hubungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan elemen dialektika relasional. Yang pertama ada totalitas. Jadi totalitas menyatakan bahwa orang-orang dalam suatu hubungan saling ketergantungan. Misalnya sebagai contoh, dalam suatu hubungan Jeff dan Putri. Ketika Jeff mendapatkan kenaikan jabatan atau promosi jabatan yang mengharuskan dirinya bepergian jauh dari sebelumnya, maka Putri harus menghadapi saat-saat Jeff tidak ada di rumah. Ia akan berkompensasi dengan berteman lebih banyak di luar hubungan mereka. Dan ini akan mempengaruhi Jeff ketika dia berada di rumah karena ia harus bertemu dengan teman-teman dari Putri dan membagi waktu Putri dengan dirinya. Baik, elemen selanjutnya kontradiksi. Kontradiksi merujuk pada oposisi dua elemen yang saling bertentangan. Kontradiksi juga merupakan ciri utama dari pendekatan dialektika. Sebagai contoh, ketika Putri ingin menyatakan cintanya pada si Jeff, namun Putri ini harus menahan informasi itu agar dapat melindungi dirinya sendiri. Saat itu, ia mengalami kontradiksi. Selanjutnya, yang ketiga, ada elemen pergerakan. Pergerakan merujuk pada sifat berproses dari hubungan dan perubahan yang terjadi pada hubungan itu seiring berjalannya waktu. Adapun contohnya, misalnya perbandingan antara hubungan asmara dari seseorang dari awal perkenalan sampai pada hubungan itu berjalan, misalnya sampai beberapa tahun kemudian. Selanjutnya yang keempat, ada elemen praksis. Elemen praksis ini merujuk pada arti bahwa manusia adalah pembuat keputusan. Sebagai contoh, ketika seseorang menjalani suatu hubungan, maka ia harus menerima segala konsekuensi terhadap pilihan yang ia pilih. Misalnya, orang tersebut memilih berhubungan dengan seseorang, maka ia harus bergaul dengan teman, keluarga, maupun kerabat dari pasangan tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dialektika relasi dasar. Yang pertama ada otonomi dan keterikatan.
yang mana merujuk pada keinginan kita yang selalu muncul untuk menjadi tidak tergantung pada orang-orang yang penting bagi kita, dan juga untuk menemukan keintiman dengan mereka. Mereka memberi nama julukan sebagai sesuatu yang bersifat individual, di mana itu akan menunjukkan kedekatan antara individu tersebut. Lalu kedua, mengenai keterbukaan dan perlindungan. Keterbukaan dan perlindungan berfokus pada kebutuhan kita untuk terbuka dan menjadi rentan untuk membuka semua informasi personal pada pasangan atau mitra hubungan kita. Lalu selanjutnya, untuk bertindak strategis dan melindungi diri sendiri dalam komunikasi kita. Ketiga, yaitu hal yang baru dan hal yang dapat diprediksi, yang mana merujuk pada sebuah ketegangan hubungan yang penting yang menunjukkan keinginan-keinginan yang saling berkonflik untuk memiliki stabilitas dan perubahan. Yang terakhir adalah dialektika kontekstual, yang mana muncul pada tempat hubungan tersebut di dalam budaya. Di dalam dialektika kontekstual terdapat pula dialektika publik dan privat, yaitu dialektika kontekstual yang muncul dari hubungan privat dan kehidupan publik. Dialektika publik dan privat berinteraksi dengan dialektika antara yang nyata dan ideal, yaitu dialektika kontekstual yang muncul dari perbedaan antara hubungan yang dianggap ideal dan hubungan yang dijalani. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan masuk di bagian jenis-jenis dialektika. Yang pertama itu ada dialektika interaksional. Nah, dialektika interaksional ini lahir dari interaksi antara kedua belah pihak yang membangun suatu hubungan itu. Nah, sementara ketegangan di antaranya atau ketegangan yang diciptakan antara kedua belah pihak tersebut ini terjadi munculnya dan dibangun karena ada komunikasi di antara keduanya. Yang kedua itu ada dialektika kontekstual. Selain muncul karena komunikasi dari para pelaku hubungan, ketegangan dalam sebuah hubungan juga dapat muncul dari tempat suatu hubungan atau dari latar belakang budaya mereka. Yang ketiga itu ada dialektika publik dan privat. Keterangan dari dialektika publik dan privat ini muncul dari hubungan privat dan kehidupan publik. Teman-teman, sekian video dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, langsung sampaikan saja di kolom komentar. Terima kasih.